Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat mengalami kebaikan Tuhan di hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari sejenak di dalam keteduhan hati kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami, singkapkanlah kebenaran-Mu melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan pagi ini, supaya kami sungguh memahami dan bisa melakukannya. Karena disitulah kehidupan kami yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma 8 ayat 35-39 firman Tuhan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Selasa 19 Oktober 2021. I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudaraku, lagu Mengikut Yesus Keputusanku, lagu yang sangat sederhana, namun sangat kaya makna, karena diciptakan dalam satu pergumulan iman yang sangat berat. Lagu yang sangat dekat dengan kita, bahkan sangat familiar dalam persekutuan kita. Namun saudara, apakah kita tahu kisah pilu di balik lagu ini? Kisah ini terjadi sekitar tahun 800-an di salah satu desa kecil bagian timur di India. Desa ini dihuni oleh suku-suku yang masih sangat primitif. Namun unik sekali bahwa di tengah masyarakat itu ada satu keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri, dan 2 orang anak yang memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mendengar berita tersebut, kepala suku menjadi murka. Ia kemudian memerintahkan seluruh masyarakat untuk berkumpul di alun-alun desa dan memanggil keluarga tersebut untuk dipermalukan dan diadili di tengah-tengah warga. Kepala suku dengan keras berkata kepada mereka, "Jika engkau dan keluargamu tidak menyangkal Yesus saat ini juga, kamu dan keluargamu akan kami bunuh." Pria itu tidak tahu harus berkata apa dan berbuat apa. Hanya satu yang terlintas di kepalanya, yaitu penggalan syair yang ia ciptakan sendiri saat pertama kali ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Maka pada saat itu, kepala suku memerintahkan anak buahnya menghujamkan tombak kepada kedua anaknya yang tidak bersalah itu, dan akhirnya kedua anaknya meregang nyawa. Kepala suku kembali meneriakkan, "Jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu, bukan hanya anakmu yang mati, tetapi istrimu juga akan mati." Saudara, bukannya pria itu menyerah, tetapi justru ia mengucapkan kalimat, "Don't go with me, still I'll follow, no turning back, no turning back." Selesai pria itu mengucapkan kalimat itu, kemudian dengan kejinya,
kepala suku memerintahkan untuk membunuh istrinya. Dan setelah kematian istrinya yang sangat tragis itu, pria itu diberi satu kesempatan terakhir untuk berbalik dari imannya untuk meninggalkan Kristus. Tetapi dengan mantap pria itu berucap, "The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back." Saudaraku, ternyata itu menjadi ucapan terakhir pria yang sangat hebat dalam imannya itu. Karena dengan kekejaman kepala suku itu kemudian juga membunuhnya. Saudara, meskipun pria tersebut dan keluarganya menjadi martir saat itu, ternyata itu adalah cara masuknya Injil diterima dan berkembang begitu pesat di daerah itu. Beberapa waktu berjalan, sang pembunuh itu menjadi terganggu dan sangat penasaran. Mengapa ada pribadi yang begitu kokohnya percaya dan beriman kepada pribadi yang bernama Kristus? Hal itulah yang kemudian membawa kepala suku itu bertemu secara pribadi dengan Kristus dan menjadi percaya kepadanya. Karena kesaksian hidup satu keluarga yang telah ia bantai itu, ia lalu memanggil seluruh warganya untuk berkumpul di alun-alun desa tempat keluarga itu dibantai. Di sana ia mengikrarkan imannya kepada Yesus. Dan kemudian perbuatannya itu juga mendorong seluruh warga untuk datang dan percaya kepada Kristus. Saat itu kemudian kekristenan menjadi mulai berkembang pesat di daerah itu. Saat itu kekristenan menjadi berkembang pesat di daerah itu. Saudara-saudara, kata-kata pria yang indah dan penuh makna yang sudah menjadi martir bersama keluarganya itu digubah menjadi lagu himnan indah oleh seorang misionaris India yaitu Sadhu Gundar Singh. Lagu ini kemudian diaransemen oleh komposer Amerika bernama William Reynolds. Saudara-saudara, kesaksian dari kisah ini mengingatkan setiap orang percaya bahwa mengikut Yesus bukanlah perkara yang sederhana. Satu benih yang mati menghidupkan jutaan benih yang lainnya. Saudaraku, akan ada banyak tantangan, bahkan bisa melibatkan nyawa sekalipun. Tetapi kepastian iman dan harapan dalam Yesus akan tetap menjadi kekuatan setiap orang percaya. Keyakinan iman akan kasih Yesus yang akan selalu ada mendekap kita begitu kuat tertanam dalam diri pria yang telah menjadi martir itu bersama keluarga kecilnya. Semoga kita semua juga begitu yakin dalam firman Tuhan dari kitab Roma 8 ayat 35-39 bacaan kita hari ini, bahwa kita telah ada dalam kasih Yesus dan tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih kekal itu. Karena itu saudaraku, tetaplah teguh dalam iman kepadanya. Jangan ingkar, karena disitulah kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, tantangan dalam setiap zaman bisa berbeda, tetapi prinsipnya tetap sama, yaitu tetaplah kuat berpegang pada salib Kristus. Kiranya kita tetap dimampukan memegang teguh iman kita kepada Yesus hingga Ia mendapati kita setia sampai akhir hidup kita, karena kita sangat dikasihinya. Terpuji namanya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih yang tak terhingga atas kebenaran-Mu yang Engkau layakkan kami alami hari ini. Biarlah iman kami semakin berkobar-kobar untuk semakin yakin bahwa hidup kami ada di dalam rangkulan kasih dan abadi, kasih Yesus, dan tidak akan ada lagi apapun di dunia ini yang bisa memisahkan kami dan merampas kami dari kasih itu. Karenanya, biarlah iman kami makin teguh dan tidak akan pernah ingkar meski ada begitu banyak tantangan yang kadang kami hadapi dalam kehidupan kami. Namun kami akan terus kuat karena iman kepadamu lah yang akan menjadi sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memulai aktivitas hari ini Bapak Ibu sekalian. Biarlah karya kita hari ini berdampak baik bagi sesama kita. Tuhan beserta kita.